Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik 11 IPA 2 dan 11 IPA 3. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di mana jaringan tumbuhan terbentuk dari sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, serta melaksanakan tugas tertentu. Nah, sekumpulan dari beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi khusus disebut dengan organ. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang jaringan penyusun organ tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari dua organ. Yang pertama, organ vegetatif atau organ pokok, yaitu organ tumbuhan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan pada tumbuhan. Organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Yang kedua, ada organ generatif atau organ tambahan, yaitu organ tumbuhan yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan atau organ perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Organ tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, meskipun ada juga yang berada di permukaan tanah. Akar yang berada di permukaan tanah salah satunya yaitu akar gantung. Akar gantung ini terdapat pada pohon beringin. Akar berasal dari akar lembaga atau radikula. Akar lembaga pada tanaman dikotil tumbuh terus sehingga membentuk akar tunggang, sedangkan akar lembaga pada tanaman monokotil itu mati, dan kemudian pangkal batang akan tumbuh akar-akar dengan ukuran yang sama, sehingga membentuk akar serabut. Akar memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menyerap air dan unsur hara atau mineral. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, ini merupakan gambar struktur morfologi akar. Jadi, akar berkembang dari meristem apikal di ujung akar yang dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal membentuk 3 zona, yaitu yang pertama, zona pembelahan sel. Itu yang terletak yang paling bawah, ada tulisannya sel membelah. Kemudian yang kedua, zona pemanjangan sel. Itu ada tulisannya akar tumbuh, atau yang sebelah kanan ada tulisannya daerah pemanjangan. Kemudian yang ketiga yaitu zona pendewasaan sel. Zona pendewasaan ini yang paling atas, yang paling kiri terdapat tulisannya akar dewasa, itu termasuk zona pendewasaan sel. Dan yang sebelah kanan itu ada tulisannya daerah pematangan. Nah, itu disebut zona pendewasaan sel. Akar tumbuhan tersusun oleh 4 jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis merupakan lapisan yang hanya terdiri dari satu lapisan sel. Susunan sel-sel rapat dan dinding selnya tipis, sehingga mudah dilewati oleh air. Sel epidermis akar dapat mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua, jaringan kortek merupakan bagian dalam akar yang tersusun berlapis-lapis. Sel-selnya tidak tersusun rapat, sehingga memiliki banyak ruang antar sel, dan dinding selnya itu tipis, sehingga mudah untuk dilewati oleh air. Yang ketiga, ada jaringan endodermis, merupakan
bagian dari jaringan akar yang terdiri dari satu lapis sel, tersusun rapat, dan dinding selnya mengalami penebalan gabus dari suberin dan kutin sehingga membentuk penebalan berupa pita yang disebut dengan pita Kaspari. Yang keempat, ada jaringan stele atau silinder pusat, merupakan bagian terdalam dari akar. Silinder pusat terdiri dari beberapa macam jaringan. Yang pertama, ada perisikel atau perikambium, merupakan lapisan terluar dari perikambium dan terletak di sebelah dalam endodermis. Jaringan perikambium ini tersusun atas sel-sel parenkim yang menebal. Yang kedua, berkas pengangkut yang terdiri atas silem dan flum. Yang ketiga, ada empelur yang terdiri atas parenkim yang terletak di bagian dalam atau di antara berkas-berkas pengangkut. Ini adalah gambar penampang melintang akar tanaman dikotil dan monokotil. Nah, gambar yang sebelah kiri itu merupakan gambar penampang melintang akar tanaman dikotil, dan yang sebelah kanan adalah gambar penampang melintang akar tanaman monokotil. Nah, terlihat perbedaannya di penampang melintang akar tanaman dikotil terdapat kambium, sedangkan di penampang melintang akar tanaman monokotil tidak terlihat adanya kambium. Nah, perbedaan lebih lanjut kita lihat di slide berikutnya. Tabel perbedaan struktur akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama, silem pada akar dikotil berbentuk bintang di pusat, tersusun radial atau membentuk jari-jari bersama dengan flum. Sedangkan silem pada akar monokotil berdekatan dengan flum. Yang kedua, flum pada akar dikotil letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh silem dan dipisahkan oleh kambium. Dari itu disebut dengan kolateral terbuka. Sedangkan flum pada akar monokotil letaknya berdekatan dengan silem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Jadi disebut dengan kolateral tertutup. Yang ketiga, empulur pada akar dikotil itu tidak ada. Ada pun tetapi ukurannya kecil. Sedangkan empulur pada akar monokotil ada, kadang-kadang berkembang menjadi sklerenkim. Yang keempat, perisikel pada akar dikotil membentuk cabang akar dan meristem sekunder. Sedangkan perisikel pada akar monokotil hanya membentuk cabang akar saja. Yang kelima, kambium pada akar dikotil itu ada, sedangkan pada akar monokotil tidak terdapat kambium. Organ tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang ini umumnya terletak di atas tanah dan tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Batang memiliki fungsi, yaitu yang pertama untuk menopang tumbuhan, yang kedua mendukung bagian lain dari bagian lain yang ada pada tumbuhan. Bagian lain yang ada pada tumbuhan ini seperti daun, bunga, dan buah. Nah, jika tidak ada batang, maka bagian tersebut tidak akan dapat hidup dengan baik. Yang ketiga, untuk tempat lewatnya air yang telah diserap akar menuju daun, bunga, dan buah. Yang keempat, untuk tempat tumbuhnya organ-organ generatif. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Secara umum, struktur jaringan penyusun batang tumbuhan tersusun atas 3 jaringan dari dalam keluar, yaitu yang pertama epidermis. Cirinya tersusun atas satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding luarnya itu mengalami penebalan dari kutin
sehingga disebut dengan kutikula, dan pada tumbuhan kayu yang tua terdapat kambium gabus. Yang kedua, kortek. Kortek ini mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dan yang ketiga ada stele, terdiri atas perisikel meristematik, sel parenkim atau empulur, dan berkas pengangkut yang terdiri dari silem dan flum. Bagian terluarnya terdapat lapisan yang disebut dengan perisikel. Ini adalah gambar penampang melintang batang dikotil dan monokotil. Di sebelah kiri itu termasuk penampang melintang batang dikotil, dan yang sebelah kanan adalah penampang melintang batang monokotil. Nah, coba adik-adik lihat bagian berkas pengangkutnya. Pada penampang melintang batang dikotil, berkas pengangkut silem dan flumnya itu tersusun dalam lingkaran, ya. Sedangkan pada penampang melintang batang monokotil, berkas pengangkutnya itu tersusun tersebar. Perbedaan lebih lanjut kita lihat di slide berikutnya. Tabel perbedaan struktur batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama, kortek pada batang tumbuhan dikotil terdiri atas beberapa lapis sel parenkim, sedangkan kortek di batang tumbuhan monokotil parenkim berkesinambungan sampai bagian tengah batang. Yang kedua, endodermis pada batang tumbuhan dikotil terlihat sebagai lapisan sel kompak bergelombang, sedangkan batang tumbuhan monokotil endodermisnya itu tidak tampak. Yang ketiga, jari-jari empulur pada batang tumbuhan dikotil terdiri atas parenkim dan sklerenkim, sedangkan jari-jari empulur pada batang tumbuhan monokotil tidak terdiferensiasi. Yang keempat, dilihat pada berkas pengangkutnya. Pada tumbuhan dikotil tipe kolateral terbuka atau bikolateral, tersusun dalam lingkaran, ukurannya seragam, dan terdapat parenkim flum. Sedangkan berkas pengangkut pada batang tumbuhan monokotil tipe kolateralnya adalah tertutup, tersusun tersebar, ukuran semakin ke tengah semakin besar, dan tidak ada parenkim flum. Yang terakhir ada kambium dikotil itu ada, sedangkan kambium pada monokotil itu tidak ada. Batang merupakan organ tumbuhan yang selalu mengalami pertumbuhan memanjang. Hal ini disebabkan pada ujung batang terdapat titik tumbuh atau jaringan meristem batang. Untuk menjelaskan proses pertumbuhan pada batang terdapat dua teori, yaitu teori histogen dari Henstein dan teori tunica corpus dari Smith. Yang pertama, menurut teori histogen, pada batang terdapat 3 lapisan titik tumbuh. Yang pertama, titik tumbuh pada lapisan luar yang membentuk epidermis yang disebut dengan dermatogen. Yang kedua, titik tumbuh pada lapisan tengah untuk membentuk kortek yang disebut dengan periblem. Yang ketiga, titik tumbuh bagian dalam untuk membentuk stele atau yang disebut plerom. Yang kedua, menurut teori tunica corpus, menyatakan bahwa titik pertumbuhan pada tumbuhan terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu titik tumbuh lapisan pinggir dan titik tumbuh lapisan dalam. Organ tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil paling banyak. Daun umumnya berupa lembaran dan berwarna hijau. Daun yang lengkap ini memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun,
tangkai daun, dan helaian daun. Contoh daun lengkap seperti daun pada tanaman pisang, daun pinang, dan daun tebu. Daun memiliki fungsi, yaitu yang pertama, membuat makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi. Yang ketiga, menyerap CO2 dari udara. Dan yang keempat, melakukan proses respirasi. Daun tersusun atas 4 jaringan, yaitu yang pertama epidermis, merupakan jaringan terluar dari daun. Yang kedua yaitu mesofil. Mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil pada daun dikotil terdiri atas parenkim palisade dan parenkim spons. Sedangkan mesofil pada daun monokotil hanya terdiri atas parenkim spons saja. Kemudian yang ketiga, berkas pengangkut, yaitu terdiri atas flum dan xilem yang terletak pada tulang daun, cabang, dan urat daun. Yang keempat, ada jaringan tambahan. Ini yaitu sel kristal dan sel kelenjar. Oke adik-adik, coba dilihat, ini adalah gambar jaringan daun. Tadi kan daun tersusun atas 4 jaringan. Yang pertama, epidermis. Epidermis pada daun terdiri dari 2 bagian, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Yang kedua, ada mesofil. Mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil pada daun yang ada di gambar ini terdiri atas parenkim palisade dan parenkim spons. Lalu yang ketiga, ada berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan flum. Yang keempat, ada jaringan tambahan. Ini adalah gambar struktur jaringan daun monokotil dan dikotil. Yang di sebelah kiri itu termasuk struktur jaringan daun monokotil, dan yang di sebelah kanan termasuk struktur jaringan daun dikotil. Nah, coba adik-adik lihat bagian jaringan mesofil. Kakak ingetin sekali lagi, jaringan mesofil tadi terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada struktur jaringan daun monokotil, jaringan mesofilnya itu tidak terdapat parenkim palisade, hanya terdapat parenkim spons atau bunga karang. Sedangkan pada struktur jaringan daun dikotil, jaringan mesofilnya itu terdapat parenkim palisade dan parenkim spons atau bunga karang. Organ tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan modifikasi dari daun yang menjadi salah satu organ pokok tumbuhan. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Yang pertama, bagian steril terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, daun pelindung, daun tangkai, dan mahkota bunga. Kemudian yang kedua, bagian fertil terdiri atas benang sari sebagai mikrosporofil dan putik sebagai makrosporofil. Ini merupakan gambar bagian-bagian bunga. Nah, tadi ada bagian steril, bisa dilihat di gambar, yaitu ada dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sedangkan yang bagian fertil itu ada putik yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, dan benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Organ buah yang keempat
yaitu buah. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Ini adalah gambar bagian-bagian buah. Yang pertama ada exokard atau lapisan luar. Lapisan luar disebut juga kulit biji. Yang kedua ada mesokarp atau lapisan tengah. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut dengan daging buah. Contohnya itu pada buah mangga, buah apel. Kemudian yang ketiga ada endokarp atau lapisan dalam. Lapisan dalam ini merupakan lapisan yang paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal dan ada yang keras. Misalnya itu pada buah kelapa. Organ tumbuhan yang kelima yaitu biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Nah, seperti yang terlihat dari gambar, ada kulit biji berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar dari biji. Kemudian ada tali pusar atau tangkai biji, merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi merupakan tangkai biji. Kemudian ada inti biji. Inti biji itu adalah isi biji. Merupakan semua bagian biji yang terdapat di sebelah dalam kulitnya. Setelah kita mempelajari jaringan penyusun organ pada tumbuhan, selanjutnya kita pelajari tentang sifat totipotensi dan kultur jaringan. Sifat totipotensi sel. Sel tumbuhan memiliki sifat dasar, yaitu totipotensi sel. Sifat totipotensi sel ini merupakan sifat sel yang mampu menjadi individu baru yang utuh jika berada pada lingkungan yang sesuai. Berdasarkan teori totipotensi sel, maka lahirlah suatu teknik reproduksi vegetatif baru yang disebut teknik kultur jaringan. Kultur jaringan atau tisu kultur adalah cara perbanyakan tumbuhan secara in vitro dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ tumbuhan, serta menumbuhkannya pada medium buatan secara aseptik agar bahan-bahan tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Jenis kultur jaringan berdasarkan asal terbentuknya ada 5, yaitu yang pertama meristem kultur, yaitu eksplan yang digunakan dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua kloropas kultur, eksplan berupa kloropas yang digunakan untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Kemudian yang ketiga ada protoplas kultur, itu adalah eksplan dari protoplasma. Yang keempat ada polen atau anter kultur, yaitu eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Kemudian yang kelima itu ada somatic cross, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman baru. Ini adalah tahapan kultur jaringan. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua ada pembuatan media, yang ketiga inisiasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang keenam adalah aklimatisasi. Ini adalah gambar tahapan-tahapan kultur jaringan. Nah, yang pertama itu digambar
menggunakan explain yaitu wortel. Explain itu adalah bagian kecil dari tanaman yang digunakan pada kultur jaringan. Nah, kemudian sebelum explain itu dipotong, harus melalui tahapan sterilisasi dulu untuk dibersihkan agar terhindar dari kuman atau virus yang masih menempel pada saat pemotongan explain. Kemudian ada tulisan area pengambilan sel di bagian tengah. Nah, hal tersebut karena area tengah lebih bersih atau terhindar dari infeksi jamur atau bakteri. Jadi kita ambil bagian tengahnya. Kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke cawan Petri. Nah, di dalam cawan Petri tersebut ada explant dan di atasnya explant ada media pertumbuhan. Biasanya itu menggunakan media agar. Kemudian potongan explant ini akan berkembang menjadi kalus atau sel yang belum terdiferensiasi. Setelah itu, kalus dipindahkan lagi ke medium pertumbuhan yang baru. Lalu kalus akan tumbuh menjadi plantlet atau calon tumbuhan. Itu yang masih kecil ya. Kemudian setelah itu dipindahkan ke medium tanah. Nah, sebelum dipindahkan di medium tanah harus mengalami fase yang namanya aklimatisasi atau disebut juga dengan adaptasi. Plantlet ini dibawa ke ruangan di mana ruangan tersebut memiliki 50% kondisi lab dan 50% kondisi lapangan. Sehingga nanti ada yang lulus seleksi dan ada juga yang tidak lulus seleksi. Yang tidak lulus aklimatisasi, maka dia tidak cocok dibawa ke lapangan. Sedangkan yang lulus aklimatisasi akan ditanam atau bisa juga dijual. Teknik kultur jaringan memiliki beberapa tujuan, antara lain menghasilkan bibit tanaman dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Kemudian ada bibit tanaman yang dihasilkan seragam dan memiliki sifat yang identik dengan induknya. Lalu menghasilkan tanaman yang bebas dari penyakit, mempertahankan sifat tanaman induk, serta melestarikan jenis tanaman yang hampir punah. Kelebihan teknik kultur jaringan antara lain, yang pertama dapat menghasilkan bibit tanaman dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, penggandaan bibit tidak bergantung pada musim sehingga bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Yang keempat, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin. Kelima, bibit yang dihasilkan seragam dan akan lebih cepat pertumbuhannya. Dan yang keenam, memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetika. Kemudian yang terakhir, ada kekurangan teknik kultur jaringan, antara lain yang pertama, memerlukan biaya yang besar karena harus dilakukan di dalam laboratorium yang steril dan menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua, memerlukan keahlian yang khusus. Dan yang ketiga, memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur berukuran kecil dan bersifat aseptik. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada yang masih belum jelas, silahkan bertanya melalui WA Group atau bisa langsung lewat kolom komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.